Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Peggy Debira Rahmalia. Saya pembimbing dari SDN Babakan Sondari 2, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah review buku dengan teknik Fishbone Ishikawa. Sebelum ke presentasi Fishbone Ishikawa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai buku yang saya review. Buku yang saya review berjudul Cindelaras. Buku ini berisi 21 halaman, kemudian diciptakan oleh R. Utami dan penerbitnya adalah CV Buana Raya dan diterbitkan pada tahun 2017. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil review Fishbone Ishikawa pada buku Cindelaras ini. Pada Fishbone Ishikawa, di sebelah sini terdapat ekor, kemudian sebelah sini terdapat hikmah, yaitu mengenai hikmah, tetapi ininya adalah kepala ikannya ya. Kemudian ada 3 di atas, 3 di bawah, yaitu tulang ikan tersebut. Ada 3 tulang di atas dan 3 tulang di bawah. Untuk ekor, yaitu berisi tentang judul, penerbit, dan pencipta. Judul yang saya baca bukunya yaitu Cindelaras. Penerbitnya CV Buana Raya dan penciptanya adalah R. Utami. Kemudian di dalam tulang ikan ini ada 6 pertanyaan, yaitu what, when, where, why, who, dan how. Yang pertama, what? Apa peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut? Nah, peristiwa ini mengenai permasyuri yang diusir oleh raja. Kemudian permasyuri itu diam di sebuah gubuk dan melahirkan seorang anak yang bernama Cindelaras. Where, di mana kejadian peristiwa dalam cerita tersebut, di dalam kerajaan Jenggala. Kemudian who, siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut? Ada raja, kemudian permasyuri, selir, cindelaras, ayam, tabib, dan patih. Kemudian mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena selir iri terhadap permasyuri yang mendapatkan perhatian lebih dari seorang raja, sehingga selir itu memfitnah permasyuri, meracuni dirinya. Padahal dirinya telah bekerja sama dengan tabib untuk memfitnah permasyuri, sehingga permasyuri diusir dari kerajaan. Selanjutnya, when, kapan kejadian itu terjadi? Pada saat raja marah mendengar permasyuri memfitnah selir, sehingga permasyuri diusir di kerajaan. Yang terakhir ada how. Bagaimana proses kronologi yang terjadi dalam cerita tersebut? Setelah permasyuri diusir, permasyuri oleh patih ditempatkan di sebuah gubuk. Kemudian permasyuri tinggal di situ dan melahirkan seorang anak bernama Cindelaras. Setelah itu, Cindelaras hidup dan tumbuh sebagai anak yang tampan. Kemudian dia menemukan sebuah telur ayam. Kemudian dia rawat, dia urus sehingga menjadi ayam yang sangat kuat. Cindelaras ini senang sekali menyambung ayam atau yang biasa disebut sekarang itu adu ayam. Kekuatan ayam tersebut sering mengalahkan ayam-ayam yang lain dari desa yang lainnya. Kemudian
ayam tersebut dan Cindelaras dipanggil oleh sang raja untuk mengikuti perlombaan dan melawan ayam milik sang raja. Raja mengirimkan ayam miliknya untuk melawan ayam Cindelaras. Kemudian pada saat diadu, ayam Cindelaraslah yang menang, sehingga Cindelaras tinggal di sebuah istana tersebut. Lalu ayam tersebut berkokok dan berkata bahwa Cindelaras adalah putra Raden, sebuah Raden Raja tersebut. Kemudian setelah itu Permaisuri dipanggil lagi ke istana. Lalu Patih menceritakan semuanya bahwa Permaisuri telah difitnah oleh Selir. Kembali lagi Permaisuri ke istana, lalu Selirnya diusir dan dihukum oleh raja. Yang terakhir kepalanya itu hikmah. Hikmah dari cerita ini adalah jauhilah iri dan dengki, karena sifat tersebut dapat menyelakai kita sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.